Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Di dalam Islam, di antara sifat yang terpuji adalah orang yang punya karakter ta'anna atau ta'anni. Artinya adalah dia berhati-hati dan teliti, lebih condong ke tenang, yaitu ketika memutuskan sesuatu tidak tergesa-gesa. Kalau bahasa orang sini tidak kerusak-kerusuk. Nah, maka itulah di dalam Islam ada fiqih tentang istikharah. Nah, istikharah ini kan kita melakukan sendiri, sholat, kemudian berdoa mohon petunjuk kepada Allah. Tapi juga dianjurkan kita minta pendapat orang lain, yang biasa dikenal dengan musyawarah. Ya. Itu bahasa Arab, ya. Musyawarah itu bahasa Arab, diserap oleh Indonesia jadi musyawarah. Bahkan sampai Allah namai salah satu surat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Apa artinya Asy-Syura? Musyawarah. Sampai ada surat yang namanya surat Asy-Syura. Kalau di dalam Asy-Syura itu Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Asy-Syura ayat 38. Kalau perintahnya yang jelas fi'il amr itu ada di surah Ali Imran 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Jadi ada dua keadaan, ya. Yang keadaan bersama diputuskan dengan apa? Musyawarah. Nggak ada salahnya suami sebelum membeli sesuatu, sebelum membuat sesuatu di rumahnya, dia musyawarahkan dengan istrinya. Bukankah yang lama berdiam diri di rumah itu istrinya? Istri atau suami, Pak, yang banyak di rumah? Nah, ya, seperti kalau yang belum punya rumah, yang masih jadi kontraktor, dimusyawarahkan dengan istri. Karena yang tinggal lama di rumah siapa? Istrinya. Baik itu dari bentuk bangunan, kenyamanan di dalam rumah tersebut, termasuk apa? Lingkungan. Karena cari rumah bukan hanya cari fisik rumahnya, tapi yang dicari apanya? Lingkungannya juga. Musyawarah dengan istri. Musyawarah itu tidak menurunkan harga diri, justru malah meninggikan harga diri kita. Allah jauhkan kita dari sifat sombong karena melibatkan orang lain. Tentunya yang diajak musyawarah juga dalam beberapa hal, ya, itu orang yang ahli. Misalnya dalam hal apa? Pembagian waris. Dalam hal apa lagi? Memutuskan konflik di antara dua yang sedang bermasalah. Itu libatkan orang yang ahli, sehingga hasil dari musyawarah tersebut tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa?
mencari jodoh atau menentukan pilihan. Musyawarah. Misalnya seorang wanita yang melamar ada 2 laki-laki. Di samping dia istikharah, dia juga musyawarah sama walinya dengan bahasa yang elegan, bahasa yang santun. Ya, buang jauh-jauh emosi, kepentingan, hawa nafsu. Bicarakan dengan baik-baik. Kalau perbuatan pribadi sendiri yang disebut apa? Istikharah. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Jabir bilang ya radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajarkan kami istikharah di dalam seluruh urusan. Catat Pak, kebanyakan orang istikharah cuma pengen nikah doang. Nah, udah istikharah belum? Coba perkara yang lain dalam menjalankan bisnis, ya, mau jual barang ragu-ragu atau beli barang, ya, barang yang biasanya nilainya besar, ya. Kalau barang-barang remeh mah nggak usah istikharah Pak. Ibu-ibu pagi-pagi bingung, hari ini masak bayam apa kangkung ya? Itu nggak usah istikharah. Tanya suami, Mas, lagi kepengen apa? Pengen kangkung apa bayam? Nah itu tepat, karena dia makan bareng suami, bukan makan sendirian, ya kan? Nah kalau perkara-perkaranya besar seperti ingin membeli rumah, ya, ingin menjual rumah, ya, apapun itu yang besar, karena harapannya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Makanya istikharah. Pak, kalau menganalisa arti doa ini luar biasa Pak. Ya, kita terjemahkan doanya ya. Yaqulu, beliau berkata, ya, sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fariḍah. Apabila salah seorang di antara kalian sangat menginginkan sesuatu, berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Sholat wajib apa sunnah? Sunnah. Khusus sholatnya ini, sholat istikharah. Summa liyaqul, ya, kemudian supaya dia berdoa. Sholat kemudian doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjukmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang sangat agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya engkau yang maha berkuasa dan aku tidak punya kuasa sama sekali. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau yang maha tahu, aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui seluruh yang ghaib. Apa yang dimaksud ghaib di sini? Hah? Masa depan. Yang dimaksud ghaib di sini apa? Sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi, itu ghaib juga Pak. Jadi jangan batasi definisi ghaib. Kalau kita dengar ghaib, yang di kepala kita apa? Kuntil bapak, kuntil ibu. Bukan. Termasuk hal yang ghaib itu apa? Masa depan ghaib bukan? Ghaib. Hari esok itu ghaib Pak. Ya.
Ada yang tahu kita bakal ngapain besok? Gak ada. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia itu cuma bisa berencana, bikin planning. Saya di rumah alhamdulillah udah beli itu papan jadwal. Malam ini di sini. Itu cuma perencana, planning. Besok kita ngapain? Hanya Allah yang mengatur kita. Kita hanya bisa apa? Rencana. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ini poinnya, Pak. Ya Allah, ya, Engkau yang Maha tahu. Jika urusan ini baik untukku, yaitu baik untuk agamaku, untuk penghidupanku, ya, dan ini adalah hasil akhir yang baik urusanku, ajili amri wa ajilihi, urusan ini terjadi mau di waktu dekat maupun yang akan datang, faqdurhu li wa yassirhu li, takdirkanlah, paham nggak maksudnya? Takdirkanlah dan mudahkanlah dia untukku, ya. Summa barik li fi, dan berkahilah urusan ini di dalam kehidupanku. Nah, lanjutannya, ini kadang-kadang orang kalau udah ngebet, ini yang belakangnya ini dilupain. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Apabila urusan ini buruk untukku, tidak baik untuk agamaku, untuk penghidupanku, untuk masa depanku, ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkanlah dia, palingkanlah dia dariku, mau dalam waktu cepat maupun waktu lambat, jauhkan. Wa qadur lil khaira haitsu kana, ya, kemudian jadikanlah, mana tadi, tetapkanlah yang baik untuk diriku, ya. Summa ardini bi, jadikanlah aku ridho terhadap ketetapanmu. Apa pelajaran dari doa ini, Pak? Belajar menjadi orang yang ridho terhadap ketetapan Allah. Jangan sok tahu, jangan merasa lebih pintar daripada Allah, ya. Coba doanya seorang yang lagi bucin gimana? Ya Allah, apabila dia baik untukku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Apabila dia bukan jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini orang yang asal tahu namanya, ya. Subhanallah. Kalau doa Nabi tadi gimana? Kalau baik, dekatkan, mudahkan. Kalau nggak baik buat saya, apa kata Nabi tadi? Jauhkanlah, palingkanlah. Tapi poin yang terakhir itu, penutup doanya apa? Jadikanlah aku ridho terhadap ketetapanmu. Masya Allah. Bapak-bapak sebelum menikah istikharah nggak nih? Enggak, mantap saya. Alhamdulillah lancar ya, langgeng ya. Itu berarti namanya jodoh. Alhamdulillah. Jelas Pak ya? Poinnya adalah apa poinnya? Libatkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Libatkan Allah, ya, terutama dalam hal-hal yang besar, ya, yang kalau kita rugi itu, yang merasakan kerugian bukan kita doang, tapi keluarga juga. Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, yaitu ada sunnahnya kalau pergi ke tempat sholat Id, menjenguk menjenguk orang yang sakit, menunaikan ibadah haji, berperang, nganter jenazah,
dan lain-lain, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Jelas Pak? Nah, ya, ada sunnahnya ya, tidak wajib, tapi ada sunnahnya. Ya, misalnya lapangan sholat idnya di sini. Nah, rumah Bapak di sana. Nah, kalau berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan sana. Gitu. Jelasin sana ya. Nah, udah jelas udah. Mau dibacain dalilnya? Udah jelas kesimpulannya. Hadisnya gini. Iza kana yaumu 'idin khalafat tariq. Apabila datang hari Id, ya, Nabi berangkat sholat Id, maka Nabi membedakan jalannya. Maksudnya jalan apa ini? Jalan berangkatnya sama jalan pulangnya lewat jalan yang berbeda. Jelas ya? Udahlah jelas. Ini dilewat aja. Udah selesai babnya. Oke, bab yang berikutnya. Disunahkan mendahulukan yang kanan dalam segala kebaikan. Apapun aktivitas yang baik, disunahkan mendahulukan yang mana? Yang kanan. Contohnya bersuci, wudu. Bapak kalau wudu yang dibasuh kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu ya. Kan bismillah ya. Bismillah sambil cuci tangan ya. Cuci tangannya gini Pak. Nah, di sela-sela ya. Terus kumur kanan dulu apa kiri dulu? Air yang masuk ke mulut dan ke hidung pakai tangan. Nah, itu maksudnya ya. Nah, pakai tangan kanan, buangnya pakai tangan kiri. Bisa Pak? Awal-awal belajar emang susah. Pakai dua tangan dulu nggak apa-apa. Masukin ya. Jadi ada sunahnya, kumur-kumur sama cucing itu bareng. Memasukkan air ke mulut sama ke hidung bareng. Kalau belum bisa boleh pakai dua tangan dulu, baru dibuang. Gitu. Nanti kalau udah lancar baru pakai satu tangan. Gitu ya. Itu ada sunah seperti itu. Begitu juga apa? Kalau wajah kanan dulu atau kiri dulu? Kalau wajah nggak ada kanan kiri, langsung wajah semua. Gak usah sok-sokan sunnah kanan dulu. Nah, ini bid'ah baru ini. Yang benar cuci tangan, cuci wajah langsung semuanya gitu. Ya, sini Pak ya. Tuh sampai semuanya terpasung. Nah, kanan baru tangannya baru ya. Tangan udah bisa Pak ya, udah ya. Nah, ambil air. Nah, gini Pak caranya nih. Air yang di telapak tangan ini ditumpahin ke sini Pak. Nah, udah kebayang Pak ya? Gini. Set, ditumpahin kan. Nah, yang tangan kirinya ini ngusap sampai siku. Baru gini. Dapat sekali tuh. Nah, baru diulang lagi. Udah kebayang Pak ya? Nah, begitu juga yang kiri. Baru kepala. Nah, kepala udah bisa Pak? Nah, jangan-jangan wudunya gini lagi. Ayo, yang mana wudunya? Saya izin buka ini Pak ya. Apa ini? PCI Pak. Masya Allah, kemana-mana saya bawa PCI ini. Gini Pak, tangannya dibasahin dulu. Nggak usah bawa air, nggak usah. Cukup basah tangannya ya. Ini disambung nih. Nah, ditarik ke belakang gini Pak. Tarik lagi ke depan. Nyambung ke telinga. Cukup satu kali saja. Ada yang masih 3 kali? Jangan ini dulu. Itu juga ada hadisnya Pak. Ada hadisnya. Nah, jadi hadisnya itu di Bulughul Maram. Memang Nabi pernah ketika wudu pakai imamah. Pakai ain Pak ya? Imamah. Kalau pakai hamzah jadinya imam. Kalau imamah artinya apa?
penutup kepala, sorban itu. Jadi ketika Nabi pakai imamah, pernah ngeliat orang Arab pakai imamah, Pak? Terus ada ininya kan? Apa itu, Pak? Gak tahu saya istilahnya. Pokoknya diupet-upet itu ya, yang hitam itu ya. Nah, bagi orang Arab kalau mau wudhu buka itu segala macam repot, ya. Maka Nabi mencontohkan yang simpel. Ketika Nabi mengusap bagian kepala, nah itu Nabi masukkan jarinya ke dalam ubun-ubun sini. Oke, perwakilan formalitas. Ya. Terus tangannya ini kan basah nih, diusaplah luarnya itu, gitu. Nah, ini fikih buat ibu-ibu yang suatu saat wudhu di tempat yang terbuka, tidak memungkinkan buka jilbab. Jadi begitu wudhunya ibu-ibu ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, gini Bu. Jadi tangan ibu dibasahin dulu kan. Masuk tuh ke ubun-ubun ibu. Masuk ke ujung jilbabnya. Nah, kebayang Bu ya? Tuh, nanti suaminya ajarin. Ya suaminya ngelihat saya. Nanti ada di YouTube ya video ya. Bisa dilihat. Menit keberapa tuh? Nggak tahu. Gini ya. Nanti tangan yang basah ini diusap lagi di bagian luar jilbabnya. Diratain gitu tuh. Jelas ya? Bapak-bapak ajarin istrinya. Ilmunya bermanfaat. Subhanallah. Jelas ya? Dan seterusnya untuk ya. Nyisir juga kanan dulu, nyisir ya, bagian kanan dulu. Terus pakai sandal juga kanan dulu. Pak, Bu, saking baiknya memulai sesuatu dari arah kanan ya. Di akhirat itu orang-orang yang bahagia memperoleh kitab catatan amal perbuatannya selama hidup dari sebelah mana, Pak? Kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Surah Al-Haqqa ayat 19. Kemudian di surah Al-Waqi'ah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tuh Allah puji golongan kanan. Sebaliknya Allah bilang wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri adalah golongan yang sengsara. Nauzubillah. Ala kulli hal, di sini hadisnya banyak. Nanti teman-teman bisa buka ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Semua hadisnya berbicara tentang mendahulukan yang kanan, termasuk makan pakai tangan kanan, ya, makan pakai tangan kanan. Kemudian apa lagi? Nah ini satu permasalahan sebenarnya ringan ya. Pakai sandal kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Lepas sandal, oke. Masuk masjid kanan, keluar masjid. Sekarang kita keluar masjid kiri dulu, tapi pakai sandal kanan. Ayo gimana? Iya betul. Nah, kadang-kadang setan menggoda kita karena pengen pakai sandal kanan dulu ya. Terus kita kakinya takut kotor, akhirnya keluar masjid kanan dulu. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Jadi yang benar kita keluar masjid kiri dulu, injek aja sandalnya, baru yang dipakai kanan dulu. Jelas ya? Masuk kamar mandi. Masya Allah, barakallahu. Keluarnya kanan. Jangan masuk kamar mandi langsung dua-duanya, kepleset. Yang tenang ya. Subhanallah. Nah, itu udah jelas insyaallah ya. Oke, saya bacain aja sedikit ya. Kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyamihi
Nabi itu biasa mendahulukan yang kanan dulu dalam hal apa? Makan, minum, pakai pakaian. Tuh. Bapak kalau pakai baju kanan dulu atau kiri dulu? Kadang-kadang kepala dulu. Bener nggak? Baju anak gitu juga kan? Ya kalau memang urgent kayak bajuin anak kan kepala dulu baru tetap aja kanan dulu tangannya ya. Pakai kaos juga sama Bapak, kalau walaupun kepala dulu yang masuk tapi berikutnya tangan kanan dulu ya, dan seterusnya. Ya. Nah ini ada yang repot, ada yang berlebihan menerapkan ini sampai di dalam sholat. Tahu nggak Bapak yang kalau sholat ada yang begini-gini? Itu kita husnuzon, dia mau mendahulukan kanan dulu Pak. Allah, tuh kanan dulu kan. Sedangkan yang sunnah tangan kanan di atas kiri kan. Jadi gini jadinya. Allahu Akbar. Woi, Masya Allah. La ilaha illallah. Udah tahu Pak filosofinya. Jadi dia ingin mendahulukan kanan dulu. Cuma ada hadis. Nah, sunnahnya gimana? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gitu kan? Jadi yang benar gimana? Yang benar udah biasa aja, Allahu Akbar. Tuh, ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jangan berlebihan semuanya kanan dulu. Akhirnya begitu jadinya. Nah, ini nggak benar ya. Yang benar yang biasa aja, yang normal. Allah, jelas gitu. Ya, jelas salah Pak ya? Oke, kita lanjut. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Selain yang baik-baik seperti tadi apa? Pakai sandal, apalagi tadi makan, minum, ya, pakai pakaian, menggunakan kiri atau mendahulukan yang kiri. Contohnya tadi apa? Masuk kamar mandi kiri dulu, keluar masjid kiri dulu, ya. Nah, ada yang menarik nih Pak. Sikat gigi pakai tangan kanan apa kiri? Ayo. Siwak atau sikat gigi itu lagi ngapain? Bersih-bersih. Bapak cebok pakai tangan kiri apa kanan? Kiri. Ustaz Yazid rahimahullah pernah menerangkan ya, salah satu pendapat ulama bahwa siwak itu dianjurkan pakai tangan kiri karena dalam rangka sedang ngapain dia? Bersih-bersih, membersihkan kotoran gigi kan. Nah ini sebenarnya PR loh Pak, melatih otak kiri kita kan. Kebiasaan sikat gigi pakai tangan kanan ya kan, bener gak? Jajal nanti malam sebelum tidur sikat giginya pakai apa? Tangan kiri, bisa nggak? Coba aja, coba. Seru loh Pak. Menghadapi hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita seru lah. Cobalah saya bisa nggak? Bapak yang udah jago main raket tangan kanan kan? Jajal pakai tangan kiri. Lebih seru lagi nanti. Ini perkara mubah ya, perkara mubah. Monggo, mau nulis. Ayo. Saya nasihatkan kepada teman-teman yang nulisnya kidal, belajar nulis pakai tangan kanan. Karena nulis perkara yang baik bukan? Baik. Bisa Pak, bismillah bisa. Ya, belajar nulis pakai tangan kanan. Ya, belajar, harus bisa. Bagus, bisa nulis tangan kanan kiri kan? Masya Allah ya. Jadi kalau ada tugas, satunya matematika, satunya kimia, dua. Masya Allah ya, biar cepat selesai. Subhanallah. Gitu ya. Ya ini sedikit informasi aja. Saya menukil salah satu pendapatnya Ustaz Yazid rahimahullah menganjurkan kalau siwak itu atau sikat gigi menggunakan tangan kiri ya. Dia dicoba aja, dicobain. Kemudian berikutnya, nih ada hadis nih, bagus nih. Ini salah satu dalil jasad Nabi itu mengandung keberkahan. Ya, yaitu ketika Nabi haji
kemudian bermalam di Mina. Di mana Pak? Di Mina. Paginya balang jumroh kan, lempar jumroh. Setelah lempar jumroh balik lagi ke Mina. Setelah itu ya istirahat habis lempar jumroh. Setelah itu Nabi berkurban, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli hewan sembelihannya, hewan kurbannya. Maka Nabi bersabda kepada tukang cukurnya, lil halaq. Bahasa Arabnya tukang cukur apa? Halaq, ya. Halaqun, tukang cukur, ya. Dari kata apa? Muhalliqina ru'usakum. Muhalliq apa? Orang yang dibotak, ya. Muhalliq itu orang yang dibotak. Muhalliq. Berdasarkan hadis ini, halaq pakai apa? Pakai qaf. Maka kita nggak boleh menyalahkan orang yang berkata botak pakai qaf, Pak. Botak. Ya udah biarin aja. Karena halaq artinya apa? Tukang cukur. Apa kata Nabi? Khudz wa asyara ila janibihil aiman. Dimulai dari kanan dulu. Tuh ada sunnahnya. Ini kadang-kadang kita lalai dalam hal ini. Ketika kita duduk di kursi cukur ya, udah terserah tukang cukurnya, ya kan? Berani nggak, Bang? Kanan dulu, Bang. Jadi aneh ya. Ini kadang-kadang sunnah-sunnah yang terabaikan. Nabi bilang begitu, khudz. Yang sebelah sini dulu. Masya Allah. Ya, jadi udah dicukur yang kanan, baru yang kiri. Kemudian apa? Summa ja'ala yu'tihin. Rambutnya Nabi yang sudah dicukur dibagikan kepada manusia. Rambut Nabi. Kita kalau ada di situ juga kayaknya rebutan, subhanallah. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini seluruh fisiknya Nabi, ya, kukunya Nabi, rambutnya Nabi itu mengandung keberkahan. Benar-benar rambut Nabi, Pak, ya, bukan diklaim. Ya biasa lah ya, tahu lah ya, teman-teman udah tahu lah ya. Bukan hanya sekedar klaim. Ini benar-benar rambut Nabi. Ini ada hadisnya. Baru, ya. Tapi kalau ngeklaim doang, apa? Kiswahnya Nabi, sandalnya Nabi, luar biasa. Ya, pedangnya Nabi. Apalagi kemarin tuh ada kunci Ka'bah. Bener. Lihat di YouTube, salah satu dai Indonesia ada yang punya kunci Ka'bah. Luar biasa. Pemerintah Saudi aja, Pak, nggak berhak megang kunci Ka'bah itu, Pak. Kunci Ka'bah itu diwariskan turun-temurun salah satu sahabat. Namanya siapa saya lupa. Utsman bin Makhzun kalau nggak salah ya. Saya lupa nama sahabatnya itu. Ya, ada yang bisa ngingetin? Coba searching. Pemegang kunci Ka'bah. Itu kabilahnya itu, nama satu kabilah itu yang turun-temurun megang, yang berhak memegang kunci Ka'bah. Nggak boleh dipegang oleh orang lain, termasuk kerajaan. Raja Saudi nggak boleh megang kunci. Kok bisa Ustadz di Indonesia punya kunci Ka'bah? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Raja Saudi aja nggak berhak nyimpen kunci Ka'bah. Subhanallah. Ini ada Ustadz Indonesia punya kunci Ka'bah. La ilaha illallah, ya. Subhanallah. Jelas lah ya. Jadi tidak syirik bertabaruk dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga melatih kita di atas ilmu supaya tidak bermudah-mudahan menuduh orang lain berbuat syirik. Subhanallah, Pak, kemarin saya ngisi kajian di suatu perusahaan, ya, luar biasa, Pak. Kajian ceramah, tapi suruh suruh berdiri di mimbar kayak khutbah Jumat, masya Allah. Nah, setiap saya ngisi di situ berdiri, Pak, di mimbar itu, ya. Sekali-kali kita coba, ya.
Kajian malam Rabu saya berdiri di situ. Tapi jangan deh Pak, saya itu kalau berdiri emosinya ikut naik Pak. Marah-marah saya di mimbar. Mungkin yang sering hadir sholat Jumat saya tahu lah saya kalau di mimbar kayak apa ya. Jauh sekali, kayak di meja ini jauh. Nah itu saya terangkan masalah syirik Pak. Lagi bahas Sirah Nabawi saya terangkan masalah kesyirikan yang terjadi di orang-orang yang hidup di masa Rasul. Jadi Bapak salah fatal kalau memahami orang musyrik di zaman Nabi pure berbuat syirik, tidak kenal Allah sama sekali. Salah, keliru. Yang benar, orang musyrik di zaman Nabi itu mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, mereka berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dan kesyirikan yang paling Allah abadikan definisinya itu ya, yaitu syirik menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah dalam beribadah. Perantara apa ini Pak? Bertawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Ini pembahasan ini paling membekas di dalam diri saya Pak. Ya, gara-gara bahas ini di suatu masjid, besok saya nggak boleh ke masjid itu lagi Pak. Oh bener. Ya karena ini direkam saya nggak sebut masjidnya. Kalau nggak direkam saya sebut masjidnya. Ya, subhanallah, bener gara-gara ini. Karena boleh dibuktikan, Bapak Ibu buka YouTube, sangat banyak ustadz-ustadz yang masih menganjurkan bertawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Banyak Pak, banyak ya, saya nggak sebut nama organisasinya, saya nggak sebut ustadznya, pokoknya cari sendiri aja. Yang justru, mohon maaf ini, Allah abadikan di dalam surah Az-Zumar ayat 3 ya, menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah dalam berdoa. Itulah kesyirikan yang paling syirik, yang Nabi memeranginya, Nabi menentangnya. Allah itu paling senang kalau seorang hamba doa kepada Allah langsung berdoa Pak. Ya, sekarang viral lagi. Ustadz ya baru muncul sih ke permukaan gara-gara menang debat. Nah, tahu Ustadznya Pak? Dia membela kaum Syiah, yaitu yang nyebut nama Husain, madad ya Husain itu dia bela, itu bukan syirik kata dia. Na'udzubillah. Orang minta diselamatkan, dia sebut nama siapa? Husain, disebut itu bukan syirik. Saya tanya Pak, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Ya, boleh kita bertawasul dengan doanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu? Boleh tidak? Tidak boleh. Jelas perilaku sahabat. Siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika di Madinah Allah uji dengan lama tidak turun hujan. Umar bilang apa? Ya Allah, dulu nabimu masih hidup, kami bertawasul dengan doa nabimu. Sahabat datang kepada Nabi kan, supaya doa Nabi. Ingat gak kisahnya Nabi lagi khutbah Jumat, orang-orang Badui minta doa, lagi khutbah, yang doa Nabi lagi, langsung hujan deras itu Pak. Sampai 1 pekan hujannya. Bayangin ya, di negeri kita ini sebagian lokasi aja kalau sehari semalam hujan kayak apa kan? Ini 1 pekan. Besoknya Jumat mendatang datang, Nabi khutbah lagi, orang yang sama datang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternak hanyut, jalan hilang. Udah hancur ya. Akhirnya Nabi doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kami aja, jangan pas di atas kami. Nah, itu bisa dipakai Pak.
Kalau hujannya mulai lebat, Bapak jangan terusin Allahumma shayyiban nafi'an. Shayyib artinya apa? Lebat, Pak. Mau ditambah lagi hujannya. Gimana doanya tadi, Pak? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kami aja, jangan pas di atas kami. Gitu. Jelas Pak ya? Dapat fikir lagi nih, doa hujan bukan melulu Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau baru turun hujan ya Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi kelamaan, nggak berhenti. Allahumma hawalaina wala alaina. Akhirnya Nabi berdoa seperti doa tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, di antara waktu yang diijabah itu antara adzan dan iqamah. Sisipkan doa kita terutama untuk siapa? Pemerintah kita, untuk negara kita. Ya, di beberapa titik negara kita sedang tidak baik-baik saja. Doakan, ya, supaya Allah memberikan keamanan untuk negeri Indonesia ini, supaya Allah memperbaiki urusan pemerintah kita, memperbaiki urusan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Terutama Allah menolong kaum muslimin dimanapun berada. Ya, ini doa waktu yang diijabah. Ya, telinga kita bisa nyimak, mata kita baru melihat, tapi hati kita tidak lupa memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ Umar tadi ya. Sampai Umar ya. Ya Allah, kini nabimu telah wafat, maka kami datang kepada Abbas. Saya tanya Bapak Ibu, Abbas bin Abdul Muthalib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tawasul dengan doa orang saleh yang sudah meninggal itu bermanfaat, berfaedah dan dibolehkan syariat, Umar dan para sahabat tidak usah repot-repot datang kepada Abbas, karena di sisi mereka ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tapi lihat yang dicontohkan Umar bagaimana? Umar mendatangi Abbas yang ketika itu Abbas masih hidup. Ya, Masya Allah. Lihat sekelas Umar, Pak. Sepakat kaum muslimin mengelompokkan sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar siapa? Tapi Umar tidak merasa dirinya utama. Umar enggak, wes sini mau minta doa apa sama saya? Bawa air sini, saya tiup. Gak ada. Umar malah kemana? Ke Abbas. Subhanallah. Umar diperintah sama Nabi, nanti akan datang yang bernama Uwais dari Qarn. Kalau kamu sempat, kamu sanggup, minta doa dia supaya dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Umar ngebantah? Tidak. Subhanallah. Itulah hakikat dari kesolehan. Orang yang soleh itu tidak merasa dirinya telah soleh. Subhanallah. Saya ingat betul salah satu doanya Umar itu, beliau pernah bilang begini, ya Allah, seandainya aku ini adalah sebatang pohon yang dimakan oleh kaum muslimin. Sudah berlalu ya penjelasan kita mengenai ini ya. Itu bukan menentang takdir, bukan tidak diterima Allah takdirkan menjadi manusia, bukan. Itu adalah sikap perilaku bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, tidak punya amal soleh. Maka dia berkata demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Maryam. Ayat berapa itu saya lupa. Ya laitani mittu qabla hadza. Ketika perutnya Maryam semakin membesar kan, hampir sebentar lagi melahirkan, beliau bilang apa? Ya Allah ya Rabb, seandainya aku ini mati sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan, tidak ada satu orang pun yang ingat denganku. Masya Allah. Wanita solehah, ya Allah abadikan
bahwa Maryam adalah wanita yang suci, wanita solihah, penghuni surga. Tapi kenapa beliau berkata demikian? Berawal dari perasaan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Subhanallah. Jelas Pak ya? Jadi itu yang harusnya dimiliki oleh setiap mukmin, ya. Setiap mukmin. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib ketika sebagian sahabat mengunggulkan Ali di atas Utsman. Ya, ada khilaf di kalangan ulama mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, ya kan? Ketika ditanya, wahai Ali, engkau lebih utama daripada Utsman, Ali jawab apa? Ana minal muslimin. Aku hanyalah satu orang di antara kaum muslimin. Allahu Akbar. Sekelas Ali bin Abi Thalib seperti itu. Terus kita merasa amal kita baik, amal kita banyak, bekal kita sudah seabrek-abrek. Na'udzubillah. Ingat kemarin kita cerita tentang apa? Orang yang dihisab, ditimbang seluruh amalnya. Allah hisab dengan perkara apa? Satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat melihat. Ya. Seandainya kita mau bayar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bayar dengan seluruh ibadah kita yang kita habiskan umur kita untuk ibadah kepada Allah, untuk bayar satu nikmat doang. Nikmat apa? Nikmat melihat tidak kebayar. Allah. Makanya nggak bisa dibantah. Seorang muslim masuk ke dalam surga karena apa? Rahmat Allah. Itu nggak bisa dibantah. Ya, subhanallah. Nah, kembali ke sini lagi. Kita pemanasan aja ya. Pemanasan ini nanti kita sambung di pekan depan insyaallah. Yaitu fikih tentang makan dan minum. Nabi mengajarkan kepada kita. Sambillah. Apa sambillah? Baca bismillah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah, ambillah apa yang dekat. Ya. Kadang-kadang kita makan bareng, bancakan. Senampan berlima, senampan bergaya kan? Fikirnya yang pertama apa Pak? Bismillahnya kerasin, nggak apa-apa. Niat mencontohkan kepada yang lain, ya. Bismillah, kerasin nggak apa-apa. Emang ada orang Bismillah mau makan, Bismillahnya ria? Apa yang dibanggain? Makan Bismillah diriain, Allahu Akbar. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Dikeraskan sebagai apa? Syiar, ya. Bahwa sunnah memulai makan itu dengan baca apa? Nggak ada doa macam-macam Pak, nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf nih, punten ya. Tidak ada doa apapun. Ya. Bacanya gimana Pak tadi? Bismillah. Ini kalau dibuka celah, doa ini lebih bagus nih. Ya, saya contohin ya Pak ya. Dulu waktu saya kecil, diajari sama guru ngaji saya, kalau mau makan baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau dilihat artinya bagus Pak, bagus. Wallah, demi Allah bagus. Bagus nggak artinya? Ya Allah, berkahilah kami atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami, ya kan? Dan lindungilah kami dari api neraka. Bagus nggak? Bagus, luar biasa. Jajal dibuka celah itu. Nanti besok saya sebelum makan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bagus nggak artinya? Sebelum makan ingat kaum muslimin, kita doakan ampunan. Salahnya di mana? Ya kan? Paham maksud saya? Akan terbuka celahnya kemana-mana nanti. Yang terbaik adalah apa yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tadinya? Wa khairul huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bimbingnya kalau mau makan baca apa? Bismillah. Gak usah pakai Rahman Rahim juga.
Bismillah, habda. Kita lanjutkan ke satu kata ya. Bismillah.